Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Aurelia Carolina Sifajel dengan NPM 241302421 dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya buat di dalam WordPress saya, yaitu adalah mengenai Kingdom Monera. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera, yang dimana di sini saya menggunakan WordPress sebagai media pembelajaran yang akan saya gunakan. Untuk itu, bagaimana sih eh, materi di dalam WordPress yang sudah saya buat? Tentunya teman-teman akan penasaran, maka tonton terus video saya mengenai penjelasan Kingdom Monera. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera. Dan di sini saya akan menjelaskan Kingdom Monera melalui WordPress yang sudah saya buat. Nah, WordPress yang saya buat, di sini saya akan mengunggah mengenai Kingdom Monera. Nah, jadi Kingdom Monera merupakan salah satu materi di pelajaran biologi. Nah, apa sih Kingdom Monera itu? Nah, jadi ahli biologi seperti Ernest Haeckel tahun 1894 dan Robert Whittaker tahun 1959 dan juga Carl Woese tahun 1977 itu telah mencoba untuk mengklasifikasikan semua organisme hidup ke dalam kategori yang luas yang disebut sebagai kingdom. Nah, dapat kita kenal ya, siapa sih Ernest Haeckel? Nah, ini Ernest Haeckel dan ini Robert. Karena supaya kita mengenal. Kalau mengenal kita akan lebih mudah memahami. Karena apa? Karena jika tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kalau kita sudah kenal bahkan tahu tentang mukanya, maka kita bisa kenal dan lebih mudah memahami. Oke, lanjut. Jadi mereka ini mengklasifikasikan semua organisme hidup itu ke dalam kategori yang luas yang disebut sebagai kingdom. Nah, menurut Whittaker itu mengusulkan adanya 5 kingdom, yaitu pertama kingdom Monera, yaitu organisme tanpa membran inti sel. Lalu kingdom Protista, yaitu organisme yang memiliki jaringan sederhana. Lalu kingdom fungi atau jamur, kingdom plantae atau tumbuhan, dan kingdom animalia atau hewan. Nah, kelompok kingdom ini dibentuk berdasarkan struktur sel, mode, dan juga sumber nutrisi dan organisasi tubuh. Nah, dapat dilihat ini dari bagan ini, dapat kita lihat adanya 5 kingdom. Dan juga di sini terlihat ada contoh-contoh dari masing-masing kingdom. Nah, ini 5 kingdom klasifikasi menurut Whittaker. Yang pertama ini ada animalia. Dapat kita lihat animalia itu hewan ya. Ada di sini beruang, ular, ada burung dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan atau plantae, kingdom plantae. Nah, di sini ada tulip, ada pinus dan lain sebagainya. Karena ini contoh-contoh dari tumbuhan atau kingdom plantae. Lalu ada fungi, jamur, ada protista dan juga ada monera. Nah, di sini kita akan fokus pada monera. Jadi, Monera itu adalah nama sebuah kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, kingdom Monera itu meliputi seluruh makhluk hidup uniselular yang selnya bersifat prokariotik. Nah, oleh sebab itu, terkadang kingdom ini disebut sebagai prokariota. Nah, kingdom Monera sendiri terbagi menjadi 2 divisi, yaitu bakteria atau Cycomycetes dan Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Nah, Cyanophyta ini juga dikenal sebagai Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria ini juga termasuk dalam bakteria. Nih, dapat kita lihat mind map yang sudah saya buat mengenai Kingdom Monera. Ini mana Kingdom Monera terbagi menjadi 2, yaitu ganggang hijau biru atau Cyanophyta dan juga bakteri atau Schizomycetes. Nah, ganggang hijau biru di sini di sini saya buat mind mapping yang sudah menampilkan contoh dari ganggang hijau biru. Nah, bahkan strukturnya juga ada, di mana strukturnya terdiri dari ribosom, tilakoid, nukleoid DNA,
karbon sisom, rubisco, membran sel, lapisan peptidoglikan, membran luar, lapisan mukoid, kapsul, dan lain sebagainya. Dan di sini juga saya memberikan bakteri Schizomycetes. Pengertiannya dan juga contohnya nih. Ini contoh dalam mikroskopis mengenai bakteri Schizomycetes. Dapat dilihat di mind mapping yang sudah tertera dalam WordPress yang sudah saya buat. Nah, lalu selanjutnya, kata monera itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres yang artinya tunggal. Nah, hal ini itu sesuai dengan jumlah anggota sel monera, yaitu bersel 1. Jadi, monera ini hanya memiliki 1 sel. Gitu. Struktur makhluk hidup ini sederhana, hanya terdiri dari 1 sel hidup. Dan inti selnya itu belum memiliki membran inti atau karyotek, sehingga disebut prokaryotik. Nih, dapat kita lihat struktur monera. Dia hanya ada 1 sel hidup dan tidak memiliki membran inti. Hanya memiliki pilus atau ini, ada kapsul, flagella, sitoplasma, ribosom, nukleoid, plasma membran, dan ada dinding sel. Tidak ada membran intinya. Nah, prokaryotik adalah organisme yang tidak memiliki nuklei dan membran inti untuk menyimpan bahan-bahan genetika. Jadi itu sebelum kita tahu lebih lanjut, kita harus tahu nih apa itu prokariota. Nah, jadi prokariota itu adalah organisme yang tidak memiliki nuklei dan membran inti untuk menyimpan bahan-bahan genetika. Berbeda sekali nih dengan organisme eukariota yang memiliki nuklei dan membran pada inti selnya, sehingga bahan-bahan genetiknya terkumpul di nuklei tersebut. Dan pada umumnya merupakan organisme uniselular. Tetapi pada beberapa kasus ada juga organisme prokariota yang multiseluler. Dan kebanyakan prokariota ini adalah bakteri. Nah, monera itu belum memiliki membran inti kan? Hanya memiliki nukleoid yang merupakan bagian sel yang mengandung DNA. Juga tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria, kloroplas, dan badan Golgi itu tidak memiliki. Dinding selnya terbuat dari peptidoglikan nih. Dinding selnya terbuat dari peptidoglikan yang tahan terhadap tekanan osmotik hingga 25 kali tekanan atmosfer. Nah, anggota kingdom ini secara umum disebut sebagai bakteri. Nah, ada sebuah tokoh yang merupakan ahli mikrobiologi dari Amerika Serikat nih, bernama Carl Lewis. Carl Lewis itu membagi prokariota menjadi Archaebacteria dan juga Eubacteria. Hal ini karena adanya perbedaan besar pada susunan genetik dari keduanya. Jadi, antara Archaebacteria dan Eubacteria itu memiliki susunan genetik yang berbeda. Bahkan perbedaannya juga besar. Nah, bakteri itu dari kata lain bakterium atau jamak atau bakteria, yaitu adalah kelompok raksasa dari organisme hidup. Mereka sangatlah kecil atau mikroskopik dan kebanyakan uniseluler atau bersel tunggal. Dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa nukleus atau inti sel, sitoskeleton dan organel lain seperti mitokondria dan kloroplas untuk membedakan mereka dengan organisme yang memiliki sel kompleks, maka disebut sebagai eukariota. Nah, istilah bakteri itu telah diterapkan untuk semua prokariota atau untuk kelompok besar mereka, tergantung pada gagasan mengenai hubungan mereka. Nah, dapat dilihat ini, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai Archaebacteria dan Eubacteria, di mana mereka itu dipisahkan karena memiliki perbedaan besar pada susunan genetik. Nah, dapat dilihat di sini adanya perbedaan Eubacteria dan Archaebacteria. Jika sekilas dilihat mungkin terlihat sama, namun adanya perbedaan besar di dalam mereka, di dalam sel Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, lanjut, bakteri adalah organisme yang paling berlimpah. Mereka tersebar di mana-mana, di tanah, di air, di berbagai simbiosis dari organisme lain. Jadi bakteri itu ada di mana-mana, bahkan di sekitar kita ketika kita bernafas, udara kita ini ada bakterinya. Apalagi jika kita berada di tempat kotor atau berada di tempat yang tidak bagus atau seperti lingkungan yang udara polusi atau yang kotor, tidak dibersihkan, itu akan banyak sekali bakteri.
Nah, kebanyakan dari mereka itu sangat kecil atau mikroskopik. Biasanya hanya berukuran kecil 0,5 sampai 5 mikrometer. Meskipun ada jenis yang ukurannya mencapai 0,3. Nah, bakteri itu umumnya memiliki dinding sel seperti sel hewan dan jamur. Tetapi dengan komposisi yang sangat berbeda atau peptidoglikan. Banyak yang bergerak menggunakan flagela yang berbeda dalam strukturnya dari flagela kelompok lain. Nah, flagela tuh ini nih. Flagela itu seperti ekor ini gunanya untuk bergerak. Nah, lalu kita masuk materi yang pertama yaitu Archaebacteria. Tadi kan sudah dibagi nih oleh Carl Woese menjadi prokariota, menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria itu adalah kelompok prokariot kuno yang hidup di lingkungan ekstrim seperti daerah bersuhu sangat tinggi, sangat dingin atau berkadar garam dan asam tinggi. Nah, mereka menarik perhatian ilmuwan karena kemampuannya bertahan di kondisi ekstrim, sehingga gen-gen pengkode enzim itu berpotensi dimanfaatkan dalam rekayasa genetik. Nah, meskipun sama-sama prokariot, Archaebacteria itu memiliki perbedaan biokimia dan fisiologi dengan Eubacteria. Ini dapat kita lihat di sini saya sudah mencantumkan gambar mengenai Archaebacteria. Di sini terdapat banyak struktur yang dapat kita amati. Nah, terdapat karakteristik ciri-ciri yang dimiliki oleh Archaebacteria. Apa saja sih? Yang pertama yaitu sel penyusun tubuhnya bertipe prokariotik, memiliki simpelar polimerase. Dinding sel bukan dari peptidoglikan, tidak memiliki membran nukleus dan tidak memiliki organel sel, makanya disebut sebagai monera. Lalu ARN atau antikodonia berupa metionin, sensitif terhadap toksin difteri, memiliki sifat uniseluler atau organisme bersel satu, mempunyai ukuran mikro yaitu sekitar 1/10 mikrometer, sampai lebih dari 15 mikrometer. Bisa hidup dalam lingkungan yang sangat ekstrim, seperti pada tempat beku, sumber air panas, tempat dengan kadar garam yang sangat tinggi, serta pada lingkungan dengan kadar asam yang sangat tinggi. Jadi ekstrim sekalipun dia tetap hidup. Nah, dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang asam, air garam maupun alkali, bahkan dapat menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Wow, sangat luar biasa, bukan? Memiliki membran sel yang terdiri atas lemak, yaitu unit isoprene yang berupa ikatan ether. Memiliki sifat sel prokariotik, yaitu tidak menusuki membran inti. Pada membran sel memiliki lipid yang bercabang. Dinding sel Archaebacteria tersusun atas protein dan juga polisakarida, namun bukan peptidoglikan. Tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma atau RE, dan juga lisosom. Pada bagian ribosom terdapat RNA polimerase, sehingga asam nukleat yang dimiliki juga berupa RNA. Reproduksinya terjadi secara fragmentasi, pembentukan tunas, maupun secara pembelahan biner. Memiliki sifat sensitif terhadap toksin difenteri, hidupnya soliter maupun berkoloni. Beberapa jenis dari Archaebacteria bergerak menggunakan flagel, tadi yang seperti ekor, dan pada umumnya memiliki sifat anaerob, namun beberapa spesies memiliki sifat aerob. Anaerob obligat serta anaerob fakultatif. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih bahwa ternyata para ahli itu telah mengidentifikasi 3 kelompok utama Archaebacteria, yaitu kelompok metanogen, halofil ekstrim, dan juga termofil ekstrim. Nah, apa aja sih dari ketiga ini? Jadi di sini saya sudah membuat mind map lagi nih mengenai Archaebacteria, yang dimana terdiri dari 3 kelompok utama. Nah, di sini ada metanogen. Di sini dapat kita lihat gambar metanogen, yaitu Metagonechus januschi. Nih, sudah saya tampilkan gambar dalam mind mappingnya. Nah, metanogen itu menghasilkan gen metana dari CO2 dan H2 dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerobik absolut. Nah, hidupnya di rawa, lumpur, dan juga sistem pencernaan hewan seperti rayap dan herbivora yang dimanfaatkan dalam pengolahan limbah menjadi biogas. Lalu ada juga termofil ekstrim. Nih, kurang lebih seperti ini, yaitu Sulfolobus sp. Nah, termofil ekstrim ini tumbuh optimal pada suhu tinggi. Kan termofil ekstrim, jadi
ekstrim ya tempatnya, yaitu 60-80 derajat Celcius. Bahkan hingga 105 derajat Celcius di dekat lubang hidrotermal. Contohnya seperti sulfolabus yang mengoksidasi sulfur, diduga sebagai prokariot yang paling dekat dengan eukariota. Nih, dapat kita lihat di sini ya. Lalu yang ketiga ada halofil ekstrim. Nah, hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi seperti laut mati. Sebagian besar membutuhkan oksigen atau aerobik dan dapat bertahan di salinitas ekstrim. Nih, kurang lebih seperti ini bakteri Halobacterium. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Eubacteria. Nah, apa sih Eubacteria? Jadi Eubacteria atau bakteri sejati adalah organisme uniselular prokariotik berukuran sangat kecil, yaitu 0,5-3 mikron, dengan berbagai bentuk dan alat gerak seperti flagella. Nih, flagella ini seperti ekor, hampir sama seperti Archaeobacteria tadi. Nah, mereka itu hidup secara soliter atau berkoloni, ada yang bersifat fotosintetik atau kemautotrof. Eubacteria berperan penting dalam daur ulang nitrogen dan elemen lain, serta dapat dimanfaatkan di dalam industri. Habitatnya itu sangat beragam, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, hingga lingkungan ekstrim seperti di kutub dan minyak bumi. Nah, Eubacteria itu memiliki ciri-ciri karakteristik khusus nih. Apa saja sih? Yang pertama merupakan kelompok organisme uniseluler atau organisme bersel tunggal, karena Monera tadi. Sel-sel penyusun tubuh Eubacteria merupakan sel prokariotik karena organel sel pada Eubacteria tidak dilapisi selaput inti atau membran sel. Nah, hidupnya secara berkoloni ataupun soliter. Dinding sel pada Eubacteria mengandung peptidoglikan. Nah, kalau Eubacteria itu mengandung peptidoglikan, kalau Archaeobacteria tadi tidak mengandung peptidoglikan. Oke, mana ya tadi? Nih, dinding selnya bukan peptidoglikan. Sedangkan kalau di Eubacteria, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Lalu memiliki ribosom dengan kandungan satu jenis dari RNA polimerase. Hargalnya tadi berupa flagel, habitatnya berupa air, tanah, maupun udara, serta pada tubuh makhluk hidup. Memiliki ikatan ester serta lipid pada membran plasmanya. Eubacteria itu memiliki sel yang dapat mengeluarkan lendir pada permukaan dinding selnya, yang dimana dinding sel tersebut dapat tertimbun, serta membentuk endospora atau kapsul. Lalu sistem reproduksi terjadi secara generatif, yaitu paraseksual, dan secara vegetatif atau membelah diri. Sitoplasma yang ada pada Eubacteria tersusun atas karbohidrat yang organik, lemak, protein, kromatofora, ribosom, serta asam nukleat berupa RNA dan juga DNA. Memiliki respon yang dimana pertumbuhannya tidak terhambat pada antibiotik, streptomycin, maupun chloramphenicol. Nah, lalu memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, telah mempunyai organel sel berupa ribosom yang mengandung satu jenis RNA polimerase, mohon maaf ini salah ketik. Lalu membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester. Dan sel bakteri memiliki kemampuan untuk mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya, lendir. Lendir ini jika terakumulasi akan dapat membentuk kapsul, dan kapsul inilah sebagai pelindung untuk mempertahankan diri jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan baginya. Dan bakteri yang berkapsul biasanya lebih patogen daripada yang tidak memiliki kapsul. Nah, ini kurang lebih macam-macam dari Monera. Ini flagelnya atau alat geraknya. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Dan juga materi ini terdapat dalam WordPress yang sudah saya buat. Lalu di dalam WordPress ini juga terdapat video-video terkait pembelajaran, video-video dari para YouTuber hebat yang saya gunakan videonya. Dan juga pada setiap gambar sudah saya sertakan sumber-sumbernya, jadi bisa langsung dilihat. Lalu untuk memperdalam materi, saya juga sudah menyiapkan kuis yang bisa dikerjakan untuk memperdalam juga memperkuat materi yang sudah dipaparkan. Lalu untuk
terkait pembelajaran materi yang saya gunakan, saya mengambilnya dari beberapa buku yang sudah saya cantumkan di sini. Jika teman-teman ingin melihat lebih lengkap ataupun ingin melihat bukunya, bisa langsung mengklik buku terkait pembelajaran ini. Oke, ini buku yang saya gunakan. Dan juga buku satunya. Oke, saya kembalikan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya paparkan mengenai Kingdom Monera. Nah, sekian video penjelasan yang sudah saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai Kingdom dari Monera. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.